video sebelumnya dikatakan jika terjadi pertengkaran hebat antara Bu Nining dan Laras. Bu Nining menampar Laras dan Laras membalasnya dengan mencekik leher ibu mertuanya itu, sehingga ada seseorang yang menarik Laras menjauh dari Bu Nining. Orang itu ternyata Aryo. Betapa tak percayanya Aryo atas apa yang dilihatnya. Laras yang begitu lembut, kenapa jadi menakutkan seperti itu? Bu Nining memegang lehernya yang sakit. Ia bangkit, lalu membawa Naima yang masih menangis masuk ke kamar. "Apa-apaan kau, Laras?" bentak Aryo. Tapi Laras hanya mempelototi Aryo dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melengos pergi begitu saja. Kejadian barusan membuat otak Aryo berputar. Apakah dugaan ibunya benar jika Laras dirasuki sesuatu? Terdorong oleh rasa penasarannya, Aryo kepikiran untuk segera memanggil orang pintar. Hanya sekedar ingin mengetahui apakah ini murni sifat aslinya Laras atau memang ada sesuatu yang merasuki Laras. Tetapi sebelum melakukan itu, ada hal yang harus dilakukan Aryo terlebih dahulu, yaitu menelpon ibu mertuanya yang bernama Bu Endah. Keesokan harinya, di saat jam istirahat kantor, Aryo menyempatkan diri untuk menelpon Bu Endah. Kepada ibu mertuanya itu, Aryo mengeluarkan segala unek-uneknya selama menjalani pernikahan dengan Laras. Aryo juga menceritakan tentang perubahan sikap Laras terhadap ibu, anak, bahkan kepada dirinya sendiri, yang notabene adalah suaminya. Mendengar keluhan menantunya, Bu Endah dengan tegas mengatakan, jika Laras tak mungkin melakukan hal seperti itu. Laras adalah wanita berkepribadian lembut. Ia bahkan sangat menyayangi anak-anak. Kepada yang lebih tua, Laras sangatlah hormat. Tidak mungkin Laras melakukan hal-hal yang dikatakan Aryo barusan. Dengan nafas berat, Aryo berkata, kalau ia sebenarnya juga tidak ingin mempercayainya. Tetapi yang jadi masalah, kejadian itu terjadi di depan mata kepalanya sendiri. Bagaimana bisa ia menolak kenyataan yang ada di depan matanya? Mendengar itu, Bu Endah mulai bimbang dengan keyakinannya. Benarkah anaknya seperti itu? Tidak mungkin Laras berubah menjadi wanita kasar. Atau memang ada sesuatu yang mengubah kepribadian Laras seperti masalah pribadi misalnya. Tetapi Aryo meyakinkan ibu mertuanya jika hubungannya dengan Laras baik-baik saja. Perubahan sikap Laras terjadi ketika usia kehamilannya memasuki bulan ke-6. Untuk menjawab rasa penasarannya, Bu Endah berjanji akan datang untuk melihat langsung apa yang sebenarnya telah terjadi pada putrinya itu. Beberapa hari kemudian, Bu Endah pun datang ke rumah kediaman Aryo. Bu Nining menyambut kedatangan besannya itu
dengan pelukan hangat yang disambut oleh Bu Endah. Laras sedang berada di dalam kamar. Walaupun ia bisa melihat kedatangan ibunya dari balik jendela kamar, ia tidak mempedulikannya. Bahkan keinginan untuk menyambutnya tidak terpikirkan olehnya. Bu Endah membuka pintu kamar anaknya. Ia melihat Laras sedang duduk menatap kosong keluar jendela. Bu Endah melangkah memasuki kamar Laras. Dihampirinya anak perempuannya yang hanya diam mematung. Bu Endah membelai rambut Laras dan bertanya bagaimana kabarnya. Tetapi jawaban Laras sungguh di luar dugaan. Dengan nada sedikit membentak, ia meminta ibu kandungnya itu untuk segera pulang dan jangan pernah datang lagi. Bu Endah meremas bajunya sendiri. Ia tidak mempercayai pendengarannya. Bagaimana bisa anak yang dikandungnya selama 9 bulan itu mengusirnya begitu saja? Anak yang diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Anak yang semua keinginannya sebisa mungkin dikabulkan. Anak yang jika terluka sedikit saja langsung membuat batinnya teriris sembilu. Dan anak itu ketika dewasa menjadi anak yang penuh kasih sayang dengan kelembutan tiada tara. Tetapi kali ini anak itu begitu berbeda. Tatapan matanya kosong, tapi ada gurat kebencian di sana. Tidakkah ia mengenali ibu kandungnya sendiri? Bu Endah tak habis pikir, sehingga membuatnya kehilangan kata-kata. Dengan perasaan sedih, Bu Endah berusaha membujuk anaknya dan bertanya ada masalah apa. Kenapa ia tiba-tiba berubah? Tetapi Laras malah membalasnya dengan mendorong kasar tubuh ibunya untuk keluar dari kamarnya. Dan ketika Bu Endah sudah melewati batas kamar, Laras pun membanting pintu. Terdengar suara ceklek dari dalam kamar yang menandakan Laras telah mengunci pintu kamarnya. Bu Endah menangis pilu. Melihat itu, Bu Nining menghampiri Bu Endah lalu memeluknya. Itu bukan Laras, Bu Nining, ucap Bu Endah di sela-sela tangisnya. Benar kan, Bu? Saya juga merasa itu bukan dia, ucap Bu Nining membenarkan ucapan Bu Endah. Melihat kondisi Laras yang semakin tidak terkontrol, keesokan harinya Aryo mendatangkan orang pintar ke rumahnya. Orang pintar itu bernama Pak Seno. Aryo membuka perlahan pintu kamar Laras. Sebisa mungkin ia tidak menimbulkan suara, karena tak ingin mengganggu Laras yang sedang tertidur. Pak Seno mengintip sedikit ke dalam kamar, dan ia memperhatikan Laras. Setelah melihat beberapa detik, Pak Seno meminta Aryo untuk menutup pintu kamar. Lalu Pak Seno mengatakan bahwa yang sedang tertidur itu bukan jiwa Laras yang sesungguhnya. Saat ini Laras dirasuki jin yang sifatnya suka marah-marah tak terkendali. Pernyataan itu tentu saja membuat Aryo
Bu Nining dan Bu Endah kaget. Bagaimana bisa Laras dirasuki jin seperti itu? Pak Seno melanjutkan, jika jin itu tidak datang dengan sendirinya, ada seseorang yang memendam kedengkian yang mengirim jin tersebut. Orang tersebut ingin menghancurkan rumah tangga Aryo dan Laras dengan cara membuat Laras kelihatan buruk di depan mata suaminya, dengan harapan jika Aryo melihat emosi Laras yang meledak-ledak, Aryo akan segera menceraikannya. Istri pertamamu meninggal ya? Tanya Pak Seno, mengagetkan Aryo dan Bu Endah. Bagaimana bisa Pak Seno tahu jika sebelum sama Laras ia sudah pernah menikah? Aryo hanya mengangguk. Pak Seno menarik nafas panjang. Istrimu meninggal bukan karena sebab alami. Itu juga perbuatan orang tersebut. Mata Aryo terbeliak kaget mendengar ucapan Pak Seno. Pikirannya langsung terjun ke kejadian 3 tahun sebelumnya. Saat itu, Mira mendadak lemas dan tak bertenaga. Nafsu makannya juga berkurang dari hari ke hari. Khawatir dengan penyakit istrinya, Aryo membawa Mira berobat ke rumah sakit. Tetapi tim dokter menyatakan tidak ada yang salah dengan tubuh Mira karena tidak ditemukannya gejala penyakit tertentu. Tim dokter hanya mengatakan mungkin Mira cuma kelelahan. Tetapi keadaan itu terus berlanjut. Mira bahkan tidak bisa menelan makanannya lagi. Bahkan Mira sering muntah. Keadaan itu membuat tubuh Mira hanya dalam waktu sebulan menjadi kurus kering. Bahkan ketika meninggal, bisa dikatakan tubuh Mira seperti kulit membalut tulang, saking kurusnya. Dan Aryo masih ingat betul, ketika sedang kritis, Mira sempat berkata, "Hati-hati dengannya, Mas." Ucapan terakhir Mira itu masih membekas di ingatan Aryo, walaupun ia sepenuhnya tak mengerti apa arti ucapan Mira tersebut. Pak Seno mengatakan perubahan sikap Laras dan meninggalnya Mira adalah perbuatan wanita yang cintanya ditolak oleh Aryo. Aryo membenarkan ucapan Pak Seno. Benar jika ketika sedang berpacaran dengan Mira, ada salah satu teman kerjanya mengungkapkan perasaan padanya. Tetapi Aryo menolaknya dengan halus, karena saat itu ia sudah punya kekasih, yaitu Mira. Pak Seno mengatakan bahwa wanita itu tidak bisa menerima penolakan cinta Aryo. Dia sangat mencintai, bahkan terobsesi untuk memiliki Aryo. Sehingga ketika Aryo menikah dengan Mira, wanita itu patah hati luar biasa. Dan lambat laun perasaan dendam mulai muncul di hatinya. Bahkan ketika ia melihat betapa bahagianya Aryo bersama keluarga kecilnya, pikiran balas dendam pun datang juga. Ia bersekongkol dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Mira dari kehidupan Aryo. Dan ketika misinya berhasil,
Dengan meninggalnya Mira, ia berharap Aryo datang padanya. Ia berharap Aryo bersedia menerimanya untuk menjadi istrinya, menggantikan Mira. Tetapi fakta berkata lain. Aryo malah kepincut dengan Laras dan malah menikahinya. Kenyataan itu semakin membuatnya marah dan kembali mengerjai Laras dengan mengirim jin untuk merasuki jiwa Laras, sehingga membuat Laras yang tadinya sangat lembut berubah menjadi 180 derajat. Pak Seno pun meminta waktu untuk melakukan ritual pengusiran jin yang merasuki tubuh Laras. Pertama-tama, Pak Seno meminta izin untuk masuk ke kamar Laras. Tentu saja Aryo tak keberatan. Pak Seno meminta Aryo, Bu Nining, dan Bu Endah memegangi Laras selama ia membaca doa pengusiran jin. Ketika Pak Seno mulai membacakan doa, Laras langsung histeris. Ia berusaha menggapai Pak Seno, seperti ingin mencakar wajahnya. Aryo dan kedua ibunya itu memegangi Laras kuat-kuat. Tenaga Laras sangat kuat. Laras terus-terusan memberontak. Tetapi Pak Seno tidak bergeming. Ia tetap membaca doa-doa. Semakin Laras memberontak, semakin Pak Seno mengencangkan doanya. Setelah membaca doa beberapa menit, Pak Seno kemudian menekan kuat ubun-ubun kepala Laras. Dan Aryo bisa melihatnya. Sesuatu seperti asap melayang keluar dari kepala Laras, lalu menghilang begitu saja. Setelah asap itu menghilang, Laras langsung jatuh pingsan. Pak Seno meminta Aryo memindahkan tubuh Laras ke tempat tidur. Setelahnya, Pak Seno meminta mereka untuk meninggalkan Laras dan biarkan ia beristirahat. Pak Seno mengatakan jika jin itu sudah pergi. Aryo mengungkapkan rasa cemasnya. Bagaimana jika si wanita rekan kerjanya itu kembali melakukan aksi balas dendam? Pak Seno hanya tersenyum kecil. Tenang saja, ilmunya sudah berbalik ke dia. Jadi, kemungkinan jin yang merasuki Laras sudah mengambil alih tubuh orang yang mengirimnya. Insya Allah, ke depannya Laras akan baik-baik saja. Lalu, Pak Seno pun izin pamit pulang. Malam itu, Aryo sekeluarga tanpa Laras sedang makan malam bersama. Suasana makan malam itu terasa begitu hampa. Naima bahkan terlihat ogah-ogahan. Bu Nining dengan sabar membujuk Naima untuk makan. Lalu, kedatangan seseorang membuat mereka langsung terdiam. Laras sedang berjalan menuju meja makan. Dan dengan nada ceria, ia memanggil Naima, lalu mencium kepalanya. Naima berusaha menjauh karena takut jika tiba-tiba Laras marah-marah lagi. Reaksi Naima membuat Laras bingung. Ada tatapan sedih di mata Laras melihat anak sambungnya seperti tidak menyukai dirinya. Sudah, makan saja dulu. Nanti
Aku ceritakan semuanya, kata Aryo. Laras pun duduk, lalu menyantap makanannya. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Naima, yang sama sekali tidak mau melihatnya. Sesuai janjinya, setelah makan malam, Aryo dan Bu Nining menceritakan apa yang sudah terjadi selama ini. Dan kenapa Naima jadi tidak menyukai dirinya. Mendengar itu, Laras menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak percaya ucapan Aryo yang mengatakan ia sudah berlaku kasar selama dirasuki jin kiriman wanita rekan kerjanya Aryo. Tetapi itulah kenyataannya. Laras langsung sujud di kaki Bu Nining dan Aryo. Ia meminta maaf dengan air mata berderai. Aryo menggenggam bahu istrinya itu. Tidak perlu minta maaf, karena itu bukan dirimu, ucap Aryo, lalu memeluk erat-erat tubuh Laras yang menangis sesungguhkan. Tantangan berikutnya untuk Laras adalah membujuk Naima, yang sepertinya masih ketakutan melihat dirinya. Tetapi Laras pantang menyerah. Hingga setelah berhari-hari membujuk Naima, akhirnya Naima bisa kembali menerima kehadiran Laras. Kehidupan mereka kembali normal, hingga Laras pun melahirkan. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu. Naima sangat bahagia menyambut kehadiran adiknya tersebut. Akhirnya, keluarga mereka pun bisa hidup dengan normal setelah kejadian tidak mengenakan sebelumnya. Semoga ke depannya tidak ada lagi gangguan-gangguan di dalam kehidupan mereka.